Dari mana nanti garamnya? Oh, Papa pintarnya luar biasa. Tetap akan ada garam di bumi ini. Hebat sekali. Jadi yang bagi dunia global warming itu menakutkan, bagi kita tidak. Karena ini harapan yang besar. Saudara, dunia akan kagum melihat ini. Dunia akan kagum. Karena ini harapan. Saya belum pernah khotbah ini di Indonesia. Saya beberapa kali khotbah itu di Amerika, di Kanada, di Australia. Dan orang heran. Karena tidak ada buku yang bisa menjawab bagaimana global warming kecuali Alkitab ini. Dan ini sungguh luar biasa, saudara. Kita jangan senang-senang aja. Ada tugas kita yang harus kita selesaikan di bumi ini. Maka itu menjadi Kristen itu sangat menarik. Katakan amin. Menjadi Kristen itu luar biasa, saudara. Menjadi Kristen itu nggak cuma tunggu mati masuk surga, enggak. Kalau cuma begitu ya, begitu selamat Tuhan bunuh kita semua aman. Kalau cuma tunggu mati aja masuk surga. Kita lihat dulu Yesaya pasal 24. Saya akan baca mulai ayat yang keempat. Negeri itu berkabung dan jatuh. Dunia menjadi lemah dan terkulai. Sekarang ini terjadi. Dunia ini betul-betul merana sekali, saudara. Terkulailah keangkuhan bangsa di muka bumi ini. Ayat 5. Dan bumi menjadi cemar, terpolusi. Bukan oleh binatang. Karena siapanya bumi ini? Karena penduduknya. Siapa penduduknya? Nah, kita ini yang merusak, saudara. Bukan binatang. Kalau kita mau jujur, binatang itu jauh lebih ngerti ekosistem daripada kita. Betul nggak? Binatang itu jauh lebih ngerti. Kita ini nggak tahu aturan. Binatang itu punya insting yang luar biasa untuk ekosistem ini, saudara. Dan itu hebat sekali. Nah, bumi ini rusak gara-gara kita. Kenapa? Karena mereka, manusia itu melanggar hukum, mengubah ketetapan, dan merusak perjanjian yang kekal. Itu hukum alam yang kita rusak sendiri. Semua ulah manusia itu merusak. Oleh sebab itu kutuk melahap negeri, dan mereka tinggal di dalamnya dinyatakan bersalah. Karena itu orang-orang yang berdiam di negeri itu dimusnahkan, dan hanya sedikit orang yang tertinggal. Ngeri sekali. Lihat hari ini kebakaran di mana-mana, mengerikan, saudara. Karena ulah manusia, bukan siapa-siapa. Siapa yang baca berita salah satu penyebab global warming? Ternyata karena manusia itu memakan daging lebih banyak. Saya pertama baca itu bingung, apa sebabnya orang makan daging disalahkan? Ternyata orang yang mengkonsumsi daging itu kan harus punya ternak. Nah, untuk pelihara ternak itu perlu rumput. Nah, ini yang merusak. Di samping itu kita bukan karnivora, maka itu kita nggak punya taring, nggak bisa mencabik daging di gigi kita ini. Perut kita juga diciptakan bukan untuk karnivora. Dari awal Papa suruh kita makan biji-bijian dan makan daun-daun. Hebat sekali, bukan hukum itu. Nah, kita mengerti kebenaran yang hebat ini. Jangan kita rusak bumi, karena ini milik Papa di surga, dan kita harus menyayanginya dan menyelamatkan. Maka itu makin hari kita melihat Alkitab, kita tuh makin kagum betapa dahsyatnya firman Tuhan ini. Amin. Dan dunia akan mengakui hanya firman ini yang akan dicari oleh dunia nanti. Enggak ada yang lain yang bisa menjawabnya kecuali kitab suci kita ini. Oke, kita lanjutkan dulu supaya nanti kita makin tahu bagaimana tanggung jawab Tuhan atas kehidupan kita. Roma pasal 8. Gereja punya tanggung jawab yang enggak main-main untuk bumi ini. Mulai ayat yang ke-19. Ampuni kami Tuhan, karena kami buta akan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kami melupakan tugas dan tanggung jawab kami untuk bumi yang Bapa ciptakan ini. Bila saat ini semua kami jadi sadar siapa kami ketika Bapa menjadikan kami di bumi ini. Bukan cuma hidup buat diri sendiri, tapi kami punya tanggung jawab untuk alam yang Bapa ciptakan. Roh Kudus terus mengurapi kami, sehingga kami semua mengerti hati-Mu dalam nama Yesus. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Di Alkitab saudara dikatakan dengan sangat rindu semua makhluk menantikan kapan saat anak-anak Bapa itu dinyatakan. Saudara pernah sadar nggak? Kalau kita
ke taman safari, kita di jalan lihat anjing, lihat kucing, lihat semua binatang. Itu kalau mereka bisa ngomong lewat ayat ini, waktu kita lewat, mereka itu teriak, orang Kristen, jangan main-main kamu, cepat sempurna. Karena kami itu menunggu kamu semua. Maka itu ini luar biasa. Jadi kalau kita lihat mereka ngelihat kita, ini ayatnya. Dengan sangat rindu, semua binatang itu menantikan kita. Kapan anak-anak Tuhan dinyatakan di bumi? Kenapa mereka menantikan kita? Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan. Mereka semua telah ditaklukkan ke dalam kesia-siaan. Siapa baca berita 2 hari yang lalu di Jawa Tengah daerah Pati ada macan tutul masuk ke kampung, masuk ke kampung penduduk. Kasihan sekali. Karena lahan mereka habis untuk makan. Tapi buat saya mengagetkan, ternyata di itu masih ada harimaunya. Kalau dikatakan Jawa sudah padat, ternyata enggak juga. Kalau semua kita percaya Yesus seperti dikatakan kitab suci, kembali seperti semula, hanya ada satu iklim di bumi. Kerajaan itu datang. Itu lewat kita semuanya. Maka itu langsung sibuklah diri. Cukup seminggu sekali saja ke gereja. Setelah sisanya sibukkan diri. Dan memuridkan orang, cari orang, berkati orang. Tiap hari ke gereja, jangan. Kalau tiap hari ke gereja, siapa yang ngurus dunia ini? Kita nggak punya waktu untuk ngurus mereka. Padahal Tuhan mau kita di tengah-tengah mereka, supaya Tuhan di tengah-tengah mereka. Nah, ayat 4 ini satu-satunya ayat yang begitu manis dan begitu jelas dan begitu indah dan begitu luar biasa dan begitu manusiawi dan begitu kasihnya dinyatakan tentang gereja yang sesungguhnya itu cuma ada di Wahyu 21 ayat 4. Dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, dan mau tidak akan ada lagi. Tidak juga perkabungan atau ratap tangis bahkan rasa sakit tidak akan ada lagi, karena hal-hal yang pertama itu telah berlalu. Apa kesimpulannya? Catat ini. Gara-gara ayat ini diwahyukan kepada saya tahun 70-an yang lalu, saya tidak pernah tertarik untuk buka gereja secara organisasi sampai hari. Di mana ada gereja yang benar, yang 3 kriteria tadi, gereja yang dari surga, bukan dari dunia, gereja yang seperti pengantin perempuan mempelai Yesus dan siap untuk suaminya. Maka di mana ada gereja yang benar, seharusnya di sekitar gereja itu ada orang tidak boleh menangis lagi. Maka itu kalau kita jadi gereja, kita kerjakan dulu, bukan bangun gedung, bukan beli alat musik, bukan cari pelatih ini. Yang kita siapkan dulu kalau kita adalah gereja yang hidup, cari data di sekitar situ. Apa yang menyebabkan orang-orang di sini itu menangis? Begitu kita tahu, oh ini yang buat mereka menangis, kita datang hapus air mata mereka. Kami bersama Tuhan ada di sini. Kamu jangan nangis lagi. Amin kan? Ini gereja. Jadi gereja nggak boleh eksis hanya untuk diri sendiri. Gereja tidak boleh tampil untuk diri sendiri. Gereja tidak boleh nyata untuk diri sendiri. Di mana ada gereja, maka di sekitar tempat itu orang tidak boleh dan tidak bisa dan tidak akan menangis lagi untuk seterusnya. Apa yang muncul di hati saudara ketika mendengar ayat 4? Selama masih ada orang menangis, berarti gereja gagal di situ. Orang dibuat tidak bisa menangis lagi.